A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video di Truno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Truno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bulan Oktober adalah bulan yang berat mungkin bagi saudara-saudara kita di tanah kelahiran saya yang ada di kota Blitar, tepatnya di Kecamatan Sutojaya. Ini terjadi bencana banjir. Saya lahir di sebuah desa kecil di desa Bacem. Kalau dari Blitar itu ke selatan, sampai di kota Ludoyo itu masih ke selatan lagi, lalu ke timur. Itu desa kelahiran saya. Dulu waktu saya kecil di desa saya itu pohon-pohonnya itu masih besar-besar, sebesar badan orang dewasa, pohon jati. Nah, pada suatu ketika hutan itu terjadi penjaraan yang sangat luar biasa. Hutan milik perhutani tersebut itu terjadi penjaraan, dan akhirnya pohon-pohon serta eksistensi binatang-binatang yang ada di sana itu hilang, nggak ada lagi. Sampai sekarang itu tinggal ada tumbuhan, ada pohon, namun tidak begitu banyak dan tidak mampu untuk menyimpan debit air yang sangat besar apabila curah hujan turun, ya khususnya di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember. Ini sangat besar debit air yang ada, karena ya itu tadi, yang dulunya itu pohonnya itu gede-gede, sekarang nggak ada lagi. Disinilah kita belajar dari masa lalu. Banyak orang mengatakan, menyampaikan bahwa tradisi kita itu sudah kadaluarsa, baiknya ditinggalkan saja. Itu suatu kebodohan, sebuah kesalahan. Karena hidup kita ini selalu belajar dan belajar dari masa lalu. Kalau kita tidak mau belajar dengan masa lalu, orang-orang yang lalu, ya kita akan merasa apa? Merasa kesulitan. Sekarang zamannya modern, peradaban kuno itu nggak perlu lagi digunakan, itu harus dibuang jauh-jauh. Kebudayaan-kebudayaan itu goblok, itu gila namanya. Nah, contohnya yaitu tadi, orang dulu tuh merawat hutan untuk kehidupan. Kalau sekarang hutan itu dibabat untuk kehidupan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya banjir, banjir di mana-mana. Inilah sahabat, jadi kita belajar dari apa yang dialami oleh nenek moyang kita. Nah,
Setiap hari kita bekerja keras, setiap hari kita berusaha keras untuk mencari, mengumpulkan uang atau mengumpulkan harta. Karena memang itulah tugas kita sebagai manusia di dunia ini. Apapun profesinya, apapun itu, terkadang kita menilai orang yang cerita agama itu baik, ya luar biasa ini dan itu. Kita melihat saja cerita tersebut seperti negara Arab, ya, kita melihat. Namun coba teman-teman pikirkan dengan logika, ya. Kematian itu logika, masuk akal. Surga dan neraka itu belum pernah ada yang tahu. Nah, tapi di sini dengan cara agama, negara Arab itu sudah mengeruk harta, khususnya dari Indonesia yang mayoritas Muslim. Harta orang Indonesia dari keruk sangat banyak. Setiap hari ada orang umroh ke sana, ribu-ribu orang. Setiap tahun ada yang haji, ya. Itu tujuannya ibadah, yang nantinya surga. Coba teman-teman bayangkan, di negara Arab itu tidak semua orang beragama Muslim. Disinilah makanya saya menyampaikan ini supaya kita juga bisa menjunjung tinggi leluhur-leluhur kita yang ada di Nusantara. Bukan hanya orang Jawa, siapapun orangnya, suku apapun itu pasti punya tradisi dan leluhur sendiri-sendiri. Nah, seandainya setiap hari kita datangi satu tempat yang ada di Indonesia dengan mengeluarkan yang jumlahnya sama dengan apa yang kita pergi ke Arab, bayangkan negara kita itu kayanya akan seperti apa. Nah, inilah sahabat yang bisa saya sampaikan, bukan bermaksud apa-apa. Ini yang saya sampaikan adalah suatu bentuk yang logika, ya, semua tergantung kepada pilihan kita. Tuhan itu ada di semesta, dimanapun, baik di Jawa, di negara manapun, ya, ada. Karena Tuhan adalah maha segala-galanya. Jadi ya itu tadi, kita bangun negeri kita bangun tempat ibadah kita sehebat mungkin, secantik mungkin. Jadi kita tidak perlu pergi ke luar negeri kalau hanya untuk ibadah. Itu sahabat ya, itu pandangan saya. Teman-teman juga bisa berpandangan lain. Boleh dikata itu ibadah yang boros. Kalau Pak Ustadz bilang uang tidak dibawa mati, yang dibawa mati adalah amal dan ibadah. Coba teman-teman pikirkan, kalau kita ngundang seorang penceramah pasti kita ngasih amplop, itu uang. Kenapa dia mau? Uang tidak dibawa mati, namun rasanya akan setengah mati kalau kita tidak punya uang. Dengan uang kita bisa berbuat apa saja. Ibadah menggunakan uang, membangun rumah ibadah menggunakan uang. Bahkan ngundang orang untuk cerita, untuk ceramah, ya, untuk menceritakan kebudayaan orang luar, kita ngasih amplop, ngasih uang. Nah, itulah sahabat. Jadi disinilah kita harus apa? Kita harus sadari bahwa uang itu sangat penting. Apapun kita menggunakan uang. Sahabat, di sini kita bicara uang, tentunya kita harus juga pandai mengelola keuangan. Namun pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang 5 zodiak yang boros. Nah, boros bukan hal yang baik. Boros adalah sesuatu hal yang sia-sia. Terkadang kita melakukan suatu tindakan yang boros itu tindakan yang merugikan kita. Di sini sahabat, 5 zodiak yang pertama adalah Aries.
Aries ini pandai mencari uang, namun yaitu tadi dia nggak kontrol di dalam belanja. Barang-barang yang tidak penting itu dibelinya, jadi akhirnya ya sia-sia uang yang dicari dengan semangat, dengan rajin dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting, dan akhirnya Aries ini bisa jadi masalah, bisa kekurangan. Yang pertama. Yang kedua adalah Aquarius. Nah, Aquarius juga boros. Dia suka berbelanja tentang benda-benda yang berteknologi baru. Nah, inilah dia ngoleksi benda-benda yang teknologi baru. Mungkin ya kalau zaman sekarang handphone ya. Nanti coba Aquarius dicek ya. Handphone atau hal-hal yang dibilang canggih di masa saat ini. Tapi yang terjadi justru itu akan menambah utang. Bahkan Aquarius ini kalau sudah suka atau membeli benda itu nggak mikir-mikir. Walaupun dengan cara utang, dia nggak peduli membeli mobil, membeli apa ya. Ini akhirnya ya itu tadi. Kalau kita membeli mobil, membeli handphone dan lain-lain, harganya kan semakin lama semakin turun. Kecuali kita membeli tanah atau rumah. Nah, ini semakin lama kan semakin naik harganya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Aquarius. Nah, jadi karena hobi, Aquarius ini tidak segan-segan untuk utang. Jadi Anda harus introspeksi nanti. Yang ketiga adalah Gemini. Gemini ini aneh nih. Gemini ini kadang-kadang juga gimana ya. Nah, dia kalau sudah senang dengan benda, nggak peduli. Uniknya Gemini ini membeli barang-barang yang lucu-lucu. Ya itu mungkin membuat Gemini itu bahagia, menjadikan Gemini itu senang dan bahagia. Namun saya sarankan Anda lebih kedepannya lebih harus pandai mengelola keuangan. Agar apa? Agar kehidupan Anda ke depan tercerahkan untuk Gemini. Yang keempat adalah Sagittarius. Nah, Sagittarius ini juga sosoknya dikenal kadang-kadang tuh males gitu, mager, malas gerak. Bukan malas gerak untuk bekerja. Kalau masalah bekerja, Sagittarius ini juga orangnya penuh dengan semangat. Ya malas untuk gerak, untuk nabung. Kalau sudah punya uang itu pikirannya ya belanja. Nah, ini dilakukan oleh Sagittarius. Tapi sejatinya yang ada pada diri Sagittarius ini juga jago dia mengelolakan keuangannya. Sangat jago memanajemen keuangan. Yang dilakukan Sagittarius ini prosentase ini sangat besar. Dia ini terpengaruh oleh teman-temannya. Dalam hal keborosan ini terpengaruh. Itulah Sagittarius. Yang kelima adalah Pisces. Nah, Pisces ini orangnya suka sekali dengan yang namanya usaha. Kalau sudah diajak bisnis orang, langsung. Gak dihitung-hitung, gak dipikir-pikir. Dan akhirnya apa? Akhirnya salah perhitungan. Nah, ini Pisces ya. Ini yang sering terjadi. Zodiak Pisces ini adalah zodiak yang sering tertipu atau mudah tertipu. Nah, ini yang bahaya pada diri Pisces itu seperti ini. Itulah sahabat, 5 zodiak yang boros. Mohon maaf, mungkin audionya kurang bagus atau kurang gimana, karena sekali lagi dalam 3 hari terakhir kondisi badan saya kurang sehat, dan baru pada saat inilah saya membuat video lagi untuk menyapa teman-teman. Tapi masih ada yang kurang enak di badan gitu ya. Makanya dari suara teman-teman bisa lihat. Tapi ya terus konsumsi vitamin. Semoga teman-teman di seluruh jagat raya yang nonton video saya ini selalu sehat, dimudahkan segala urusan. Semoga yang saya sampaikan kepada 5 zodiak pada kesempatan kali ini bisa merubah pola, bisa merubah cara 5 zodiak tersebut agar tidak boros, agar
istilahnya di ke depan tuh kehidupannya lebih tertata. Kalau kehidupan kita tertata, yang terjadi ya kita akan banyak mendapatkan kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyaning jagat.